Hi, this is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beatrice Cenci, wanita cantik dari Italia yang lahir pada 6 Februari 1577. Beatrice menggemarkan Roma pada tahun 1598 karena jadi dalang eksekusi ayahnya sendiri, yaitu Pangeran Francesco Cenci. Pangeran Francesco Cenci sendiri telah bersalah atas berbagai bentuk penganiayaan terhadap anak-anaknya, baik secara seksual maupun fisik. Tetapi karena statusnya sebagai orang yang terpandang, pengadilan secara rutin membebaskannya dari segala tuduhan. Karena ketidakadilan ini, Beatrice, anak bungsu Pangeran Francesco Cenci, akhirnya mengambil tindakan sendiri. Dia merayu para pelayan dan membujuk seluruh keluarga besar Cenci agar membantunya melenyapkan Pangeran Francesco Cenci, yaitu ayahnya sendiri, untuk selama-lamanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Pada tahun 1598, sebuah kematian yang memilukan dan menggemparkan di seluruh Roma telah terjadi. Korbannya adalah seorang bangsawan, Pangeran Francesco Cenci atau Count Francesco Cenci. Dia jatuh dari balkon. Awalnya jatuhnya Francesco Cenci dari balkon kastil keluarganya di lereng bukit di desa kecil La Petrella de Salto tampak tidak sengaja. Namun, ketika penduduk desa turun untuk mengambil jasad sang pangeran, dia sudah dingin saat disentuh. Kemudian, mereka melihat banyak luka di wajah dan kepala sang pangeran yang tidak mungkin disebabkan oleh jatuh. Tak lama kemudian, berita menyebar bahwa kematian Pangeran Francesco Cenci bukanlah sebuah kecelakaan, dan terungkapnya pihak yang bersalah bahkan lebih mengejutkan, yaitu putrinya sendiri yang bernama Beatrice Cenci, yang telah mengatur konspirasi serta melibatkan seluruh keluarga Pangeran Francesco Cenci. Beatrice Cenci, ia tumbuh di Roma pada masa ketika kota tersebut mengalami masa Renaissance dengan proyek-proyek pembangunan baru dan kekayaan yang mengalir ke kota. Ayah Beatrice, yaitu Pangeran Francesco Cenci, adalah seorang bangsawan pewaris kekayaan yang sangat besar, tetapi ia juga memiliki reputasi yang buruk. Ia membuat para pelayannya kelaparan dan baru berhenti ketika pengadilan kepausan memerintahkannya untuk memberi mereka makan. Ia mengambil seseorang dan memukulinya hingga ia melakukan tindakan seksual tertentu. Ia bahkan juga mengaku telah melecehkan anak-anak lelaki muda pada beberapa kesempatan. Karena status Francesco sebagai bangsawan, ia tidak pernah menghadapi hukuman berat. Ya, dia memang melakukan kejahatan dan pengadilan melihat itu, namun ia hanya dihukum karena, dalam tanda kutip, kejahatan yang tidak wajar atas perlakuannya terhadap gundiknya, dan ia hanya diperintahkan membayar denda atas kejahatan tersebut, di mana kejahatan itu jika dilakukan oleh orang lain akan dapat mengirimkan orang itu ke tiang gantungan. Francesco Cenci memiliki 7 orang anak, 5 putra dan 2 putri. Beatrice Cenci adalah putri bungsunya. Francesco adalah ayah yang otoriter, galak, dan berperingai buruk. Begitu mereka cukup dewasa, anak-anak Francesco berusaha melarikan diri dari kemarahan dan kekejaman ayah mereka. Seorang putra, yaitu Giacomo, tidak mau mengakui ayahnya yang kaya, lalu pergi. Sementara 2 lainnya terluka parah dalam duel. Di era Renaissance, putri-putri dari orang kaya dipaksa menikah dengan suami yang dipilih oleh ayah mereka. Dengan sedikit kekuasaan, para wanita bergantung pada belas kasihan para pria dalam kehidupan mereka. Kakak perempuan Beatrice, Antonina, menemukan cara untuk melarikan diri dari Francesco, ayahnya. Ia mengajukan petisi langsung kepada Paus, meminta izin untuk menikah tanpa persetujuan ayahnya. Jika Paus menolaknya, dia sudah mempunyai rencana kedua. Antonina bahkan berjanji untuk bergabung dengan biara hanya untuk melarikan diri dari ayahnya. Untungnya, Paus memberikan persetujuan untuk pernikahan Antonina dengan pria yang tidak disetujui oleh ayahnya. Dan Paus juga memaksa Francesco untuk membayar mas kawin. Karena sudah dipaksa membayar mas kawin oleh kepausan atas perkawinan anaknya yang tidak disetujui olehnya, Francesco menjadi marah. Maka, agar anak bungsunya Beatrice tidak mengikuti jejak Antonina,
mereka akhirnya pindah dari Roma dan Francesco mengisolasi keluarganya di sebuah kastil di La Petrella di Salto, sebuah desa kecil sekitar 60 mil di utara Roma. Kastil keluarga itu memiliki banyak pemandangan indah pegunungan Abruzzi di sekitarnya, tetapi di dalam rumah itu sendiri tidak ada keindahan. Sebaliknya, Beatrice, saudara laki-lakinya Bernardo, dan ibu tirinya Lucrezia diperlakukan seperti tahanan di kastil itu. Mereka hidup menjadi tawanan ayahnya dan menumbuhkan amarah di hati Beatrice. Di kastil, Francesco Cencis makin menggila. Perlakuan terhadap istri dan anak-anaknya menjadi lebih tidak senonoh. Bahkan suatu waktu, Francesco Cencis memaksa Beatrice untuk mengikis kudis dari tubuhnya, bahkan dari buah zakarnya. Ia juga bersikeras agar Beatrice dan ibu tirinya tidur sekamar dengannya. Bahkan menurut rumor, Francesco Cencis juga memperkaos putrinya berulang kali. Beatrice yang sudah tidak tahan menulis surat kepada saudara laki-lakinya Giacomo di Roma untuk memohon bantuan. Tetapi sebelum terkirim, Francesco menemukan surat itu dan menghukum Beatrice. Beatrice tidak hilang akal. Ia mulai mencari bantuan dari pihak berwenang. Tetapi sayangnya, bantuan yang ia harapkan berujung pengabaian karena status ayahnya sebagai seorang terpandang. Kemarahan Beatrice tumbuh menjadi keinginan untuk menghabisi ayahnya sendiri. Tetapi ternyata dia bukanlah satu-satunya yang menginginkan itu. Ibu tirinya juga setuju dan bersedia membantu merencanakan kematian suaminya sendiri. Begitu pula dengan Bernardo dan Giacomo, saudara laki-laki Beatrice yang termuda dan tertua. Dalang dari rencana itu adalah Beatrice sendiri. Untuk memudahkan rencana tersebut, Beatrice mulai merayu salah seorang pelayan laki-laki istana, yaitu Olimpio Calvetti. Dalam banyak cerita tentang Beatrice, keduanya digambarkan sebagai sepasang kekasih. Beatrice yang berusia 21 tahun juga menyewa kaki tangan kedua, yaitu Marzio, yang bertindak sebagai pembunuh bayarannya. Misi dijalankan pada tanggal 11 September 1598. Istri Francesco, Lucrezia, memberinya ramuan tidur. Olimpia dan Marzio lalu menyelinap ke kamar tidur Francesco dan menahannya. Mereka lalu menggunakan palu dan menancapkan paku besi ke kepala sang bangsawan. Kemudian mereka membalut tubuh sang bangsawan serta melemparkannya ke tepi balkon. Mereka juga menutupi jejak, tetapi tidak berhasil. Olimpia dan Marzio lupa mengumpulkan kain yang berlumuran cairan merah sebelum mereka melarikan diri dari kastil. Sejak awal, alur ceritanya memang sudah kacau. Rencana penghilangan nyawa yang dibumbui dendam namun tanpa perhitungan membuat para penyelidik menyadari dalam waktu singkat bahwa Francesco tidak tewas karena terjatuh. Luka-luka yang terlihat di wajahnya dan cairan merah yang masih mengalir di kamar tidurnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia sudah meninggal ketika ia terlempar dari balkon. Setelah hal itu diketahui, keluarga Francesco sendiri segera diselidiki. Beatrice ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Roma bersama saudara-saudaranya Giacomo dan Bernardo serta ibu tirinya Lucrezia. Diduga kekasih Beatrice yang bernama Olimpio, pria yang sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan penghilangan nyawa, juga ditangkap. Sementara Marzio, pembunuh bayaran lainnya, diberitakan melarikan diri ke pegunungan dan dihilangkan nyawanya oleh salah seorang sepupu Francesco. Di Roma, Paus bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Paus Clement VIII percaya bahwa kematian Count Francesco Cenci adalah kejahatan serius dan dapat mendorong anak-anak lain untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada orang tua. Sebagai hukuman, ia mengizinkan penyiksaan terhadap seluruh keluarga Cenci. Para interrogator memulai dengan Olimpio karena pangkatnya yang rendah. Olimpia menolak untuk mengakui atau melibatkan Beatrice dalam kejadian itu. Namun, Olimpio akhirnya meninggal selama interogasi. Anggota keluarga lainnya juga kemudian mengalami siksaan yang sama. Giacomo Cenci tidak berada di dekat istana keluarga pada malam ayahnya Francesco jatuh. Namun, saat disiksa, Giacomo mengakui bahwa saudara perempuannya Beatrice lah yang telah merencanakan segalanya. Giacomo berkata, Beatrice telah merekrut pembunuh bayaran, merancang rencana, dan membantunya melaksanakan rencana tersebut. Lucrezia juga disiksa dan membenarkan cerita Giacomo tersebut. Bahkan Bernardo pun disiksa dan akhirnya menuduh saudara perempuannya Beatrice.
At the end of the day, Beatrice yang awalnya ingin mengakhiri penderitaan seisi rumah malah berbalik dituduh oleh seisi rumah dan tidak mendapat pembelaan dari keluarganya. Beatrice mengalami perlakuan menyakitkan yang sama selama masa penahanannya yang panjang. Seperti keluarganya, ia ditaruh di rak alat mengerikan yang meregangkan korban menggunakan engkol atau roda hingga persediaan mereka tergilir. Jika ditarik cukup lama, anggota tubuh korban bisa terkoyak. Namun, dengan penderitaan begitu berat, Beatrice tetap menolak untuk mengaku. Pengadilan Cenci menjadi sensasi di Roma. Banyak warga Roma yang bersimpati terhadap penderitaan Beatrice. Lagi pula, bagaimana mungkin pihak berwenang menghukum Beatrice dan keluarganya, tetapi tidak melakukan apapun terhadap banyak kejahatan yang mengerikan yang telah dilakukan oleh Pangeran Francesco Cenci sendiri. Tapi sayangnya, pengadilan kepausan Roma tetap memutuskan nasib akhir Beatrice dan keluarganya. Pada tahun 1599, akhirnya vonis pengadilan kepausan yang sangat berat dijatuhkan kepada seluruh terdakwa. Beatrice, Giacomo, dan Lucrezia dijatuhi hukmat. Marzio dan Olimpio telah meninggal, dan Bernardo muda yang masih anak-anak dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup. Meskipun protes meletus di Roma dan membela Beatrice, mereka tidak dapat menyelamatkan Beatrice dan keluarganya. Keluarga Cenci dijatuhi hukuman mati bersama, kecuali untuk Bernardo. Dia terpaksa menyaksikan eksekusi keluarganya. Eksekusi berlangsung di luar Castel Sant'Angelo, sebuah bangunan Romawi kuno yang dulunya merupakan rumah bagi para kaisar dan kemudian berfungsi sebagai benteng dan kastel bagi para paus. Lucrezia, istri dari Francesco, adalah orang pertama yang meninggal. Ia pingsan di talenan sebelum Algojo sempat mengeksekusinya. Setelah itu, Beatrice menyusul. Berbagai laporan memuji ketenangan Beatrice dalam menghadapi eksekusi si Algojo. Namun, untuk Giacomo menerima hukuman yang lebih berat. Setelah ia dimutil, dia diseret melalui jalan-jalan kota dengan kereta. Setelah ketiga eksekusi ini selesai, Bernardo kecil yang syok lalu dikirim ke kapal. Setelah Beatrice dieksekusi, para pendukungnya menulis tentang keberanian dan ketenangannya yang mengagumkan. Namun, belas kasihan warga Roma tidak cukup untuk menyelamatkan Beatrice Cenci. Paus Clement VIII berpendapat bahwa menyelamatkan Beatrice akan berbahaya dan mendorong kejahatan pembunuhan ayah atau pemberontakan terhadap figur otoritas seperti penguasa dan paus. Tentu saja, kepausan juga diuntungkan dari hukuman tersebut. Semua properti Cenci disita dan diberikan kepada keluarga paus sendiri. Penghilangan nyawa ayah Beatrice atau Francesco Cenci memicu reaksi keras karena sifat kejahatannya. Selama masa Renaissance, wanita memang diharapkan untuk sepenuhnya tunduk kepada ayah atau suami mereka, sehingga penghilangan nyawa ayah sama saja dengan pengkhianatan. Masalah ini menjadi rumit karena bukti yang jelas bahwa Francesco sendiri adalah ayah yang kejam dan tirani. Apakah pemberontakan terhadap ayah atau pihak-pihak berkuasa seperti itu dapat diterima? Atau apakah anak perempuan dan rakyat harus pasrah untuk menanggung perlakuan buruk? Seniman besar Italia, Caravaggio, hadir di antara hadirin saat eksekusi Beatrice. Nasib Beatrice mengilhaminya untuk melukis kisah Alkitab tentang Judith yang membunuh Holofernes, wanita lain yang menggunakan kekerasan terhadap pria yang berbahaya dan berkuasa. Lukisan mengisyaratkan sentimen terhadap Beatrice di Roma. Beatrice mungkin bersalah, tetapi Francesco pantas menerima hukumannya. Surga memang tidak berada di telapak kaki seorang ayah, namun seorang ayah adalah pahlawan bagi keluarganya. Tetapi apabila bentuk ayah itu seperti Francesco, tentu siapapun tidak ada yang mau. Tindakannya telah menumbuhkan amarah dan dendam dan membentuk seorang anak menjadi eksekutor bagi dirinya sendiri. Jika kamu mengalami hal yang sama, tapi saya harap tidak ada, pergilah karena kamu berharga dan jangan terjerumus untuk melakukan tindakan anarkis seperti yang Beatrice lakukan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.